dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Dimas Maulana. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan apa itu jendela hikmah. Ujian atau cobaan adalah sebuah sunatullah dalam kehidupan. Melalui program Jendela Hikmah ini, kami ingin mengajak semua pemirsa untuk melihat lebih dalam orang-orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah dalam program Jendela Hikmah ini kita dapat mengambil hikmah dari sebuah ujian ataupun cobaan. Kali ini kita akan mengangkat tema kesehatan. Dalam program perdana ini kita akan berkunjung ke wilayah Duren Sawit. Sebelum itu kita akan bertemu terlebih dahulu dengan seorang Ustadz Suharsono, yang insya Allah akan menemani kita untuk bersilaturahim dengan masyarakat di sekitar kita. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Suharsono. Waalaikumsalam. Insya Allah materi sudah siap ya Ustadz? Insya Allah. Insya Allah, baik. Mari. Silakan Ustadz. Banyak orang bisa mengatakan yang terbaik ketika mendapatkan nikmat, tapi sedikit yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. 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 Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya. Febri Al-Fatih merupakan pasien pembekokan kaki. Fatih adalah anak pertama dari pasangan Abdul Karim dan Yeni, tinggal di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Pasca operasi, Fatih harus menggunakan sepatu khusus yang digunakan sampai 4 tahun ke depan. Sepatu tersebut berfungsi untuk terapi agar antara sel-sel dan saraf kaki bisa berfungsi seperti biasanya.
kami dari PKB TV dalam program Jendela Hikmah. Boleh minta waktunya sebentar untuk bersilaturahmi? Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Abdul Karim ya Pak? Iya. Assalamualaikum. Kabar Ibu? Febri, apa kabar? Hai Bu. Aduh, Febri. Ya, Di atas aja nggak apa-apa. biar sama. Febri bisa ini apa? Merambat aja. Merambat sudah bisa. Operasinya baru Desember, Desember. tanggal 27 Desember. berarti sekarang Febri berapa tahun? Tanggal 2 kemarin 2 tahun. 2 bulan itu. Februari kemarin 2 tahun. Oh, subhanallah. Jadi rutin periksa ke dokternya Bu ya. 3 bulan sampai bulan kurang lebih bulan Mei kita kontrol lagi. Tapi kalau sepatunya sudah sempit dan melebihi ini suruh ganti. Untuk jangka 3 bulan, pemakaian 24 jam sehari. 24 jam. Ah. Tidur juga. Tidur dipakai. Tidur dipakai. Untuk 3 bulan kemudian, 12 jam. Oh, Diatur iya. waktunya. Atur ya, waktu. Selama 3 bulan kemudian nanti makainya hanya malam. Nanti 3 bulan lagi 6 jam. Karena pada masa pertumbuhan kan. Iya, masa pertumbuhan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa Allah itu yang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan. Liyabluwakum tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang uniknya Rasulullah mengatakan memberikan gelar kepada kita sebagai orang yang hebat, orang yang mengagumkan. Ajaban li amril mukmin, sungguh sangat hebat, sungguh sangat luar biasa urusan seorang mukmin. Kenapa menjadi sangat luar biasa? In asaba wa sarra syakara fahuwa khairun. Kalau datang kepadanya kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur dan ia menganggap bahwa ini yang terbaik buat dia. Yang kedua, ini mungkin yang bertepatan dengan kita. Apabila datang kepadanya sebuah musibah, maka ia bersabar dan menganggap yang terbaik buat dia. Banyak orang yang bisa bersabar ketika datang musibah, tapi sedikit yang bisa mengatakan ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering dengar bahwa orang sabar itu ada batasnya. Iya. Padahal sabar nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Justru sabar itu terus menerus, bahkan bukan cuma sabar, ada musabarah, meningkatkan kesabaran. Karena kalau kita bersabar, maka kita akan menganggap itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamrat wa basyirus sabirin. Pasti kamu akan aku uji dengan berbagai macam ujian. Kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan. Kekurangan nyawa bukan berarti nyawa kita banyak, tapi ada orang yang kita cintai mendapatkan musibah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tutup ayatnya wa basyirus sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau datang kepadanya musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah, tangan kita milik Allah, kaki kita milik Allah, jasad semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang Engkau timpakan kepadaku, wa akhlif li khairan, dan ganti dari yang lebih baik. Itu resep dari Rasulullah SAW. Gitu Pak Abdul Karim. Dari mudah-mudahan Febrinya bisa lekas sembuh, mudah-mudahan bisa bukan sekedar jalan tapi bisa lari, bisa lari mudah-mudahan Febri ya. Baik, Pak Abdul Karim, terima kasih atas silaturahimnya. Insya Allah semoga Anda Febri sehat seperti sedia kalanya, bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang kami harapkan. Ya, Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Inilah hikmah kunjungan kita yang pertama
mengunjungi Febri, seorang putra dari Bapak Abdul Karim dan Ibu Yeni. Hikmah yang bisa kita petik adalah hidup ini sesungguhnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Menguji kita siapa di antara kita yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat, kebahagiaan, kesenangan, kita bersyukur dan menganggap yang terbaik dari Allah. Jika kita mendapatkan musibah, kita bersabar dan menganggap ujian tersebut yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita akan lanjut ke lokasi berikutnya di daerah Bukit Duri. Beliau adalah hamba Allah yang diberikan sebuah cobaan berupa penyakit liver. Mungkin kita langsung saja ke lokasi, baik ikut saya. Mual aja, sama tiba-tiba tuh perut sama tulang belakang panas gitu, kayak di atas longsor aja gitu. Panas gitu, tapi nggak kuat, akhirnya berobat ke puskesmas. Kemandirian bagi kaum yang membutuhkan menuju sejahtera. PKPU berusaha menyelamatkan, PKPU merehabilitasi, PKPU mengembangkan komunitas demi masyarakat madani dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Madrasah Abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. 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 Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya. Indari adalah pasien penyakit liver kronis. Gadis berusia 28 tahun ini merasakan nyeri lambung dan usus terasa panas serta mata menguning. Alhamdulillah, kini setelah melakukan operasi di Rumah Sakit Fatmawati, Indari sudah bisa rawat jalan dan tinggal bersama orang tuanya di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kita sudah sampai di daerah Bukit Duri ya. Kita akan menuju ke lokasi Mbak Indari. Beliau adalah pasien penyakit liver. Kita langsung ke lokasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya Dimas. Iya. Dan ini bersama dari PKPU TV program Jendela Hikmah. Boleh waktu sebentar untuk silaturahmi? Iya. Silakan masuk Ya. ke rumahnya. Iya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Udah berapa lama, Mbak? Dari kemarin katanya sempat operasi. Iya, sempat operasi ya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Di rumah sakit dulu. Fatmawati kan pertama di UKI, tapi kami pindah ke Sebelumnya
gejalanya mual aja, mual sama tiba-tiba tuh perut sama apa sih tulang belakang panas gitu, kayak di atas longsor aja gitu. Panas aku nggak kuat, ternyata datang ke puskesmas bilang mah udah ternyata tambah sakit, tambah sakit. Nah, setelah itu aku pergi lagi kan ke ini ke puskesmas, dipindahin ke rumah sakit besar, akhirnya USG baru tahu. Banyak orang yang memang lupa kalau kesehatan itu sesungguhnya nikmat yang sangat luar biasa banyak. Disinyalir oleh Rasulullah SAW, ada nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang lalai. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Yang waktu sehat lupa ternyata dengan bersyukur sama Allah. Begitu sakit baru ingat bahwa enaknya sehat. Manusiawi memang banyak. Sehingga kita diajarkan kalau pas lagi sehat kita bersyukur, kalau pas lagi sakit kita bersabar. Apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ada dua kemungkinannya. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai misalnya dikasih sehat, dikasih rezeki banyak, dikasih kedudukan, dikasih kelapangan, dikasih segala macam yang sesuai dengan keinginan. Dan tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik dari Allah. Jadi pandangan manusia memang terbatas. Yang kedua yang kita hadapin ini yang bertentangan dengan keinginan kita atau nafsu kita. Kalau tadi kan pasti kan sikap orang bersyukur ternyata juga termasuk dalam ibadah sabar. Kalau yang bertentangan diantaranya adalah mendapat ujian sakit. Coba siapa yang pengen jadi orang sakit? Nggak ada yang mau. Karenanya sesuatu yang nggak bisa kita tolak sakit itu. Sehingga karena nggak bisa kita tolak, Allah uji kita sejauh mana kita bisa bersabar. Karena kan bertentangan dengan keinginan kita. Maka kalau orang sabar itu kata Allah, yuwafas sabiruna ajrun bighairi hisab. Dibalas sama Allah pahalanya banyak kali nggak dihitung-hitung, sampai katanya bisa masuk surga kalau kita sabar. Kata orang sabar itu ada batasnya. Saya ini nggak sabar loh, sabar udah habis, padahal nggak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar nggak ada batasnya, maka Allah kasih pahala juga nggak ada batas. Insya Allah nih Mbak sekarang sabar nih, dikasih sakit sama Allah, dikasih sehat, Mbak bersyukur, Allah kasih pahalanya sangat luar biasa. Bapak, Ibu juga kalau misalnya sabar, insya Allah diberikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Mas Dimas ya. Mudah-mudahan bisa lega sembuh, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas seperti semula, mudah-mudahan bisa kembali bekerja lagi dan melakukan aktivitas yang lainnya. Dan kita juga bisa mendoakan ini juga makasih banget ya udah disempetin waktunya buat datang ke sini. Iya, maaf. Buat jenguk. Mudah-mudahan cepat sehat. Kita langsung pamit saja. Ini sebenarnya dulu. Iya, iya. Amin, amin. Mudah-mudahan Ibu jangan lupa sholat, jangan lupa doa, jangan lupa ibadah. Insya Allah bahagia. Ya, Alifah ya. Baik, pemirsa jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Sawarsono akan memberikan hikmah apa yang dapat kita ambil dari sebuah cobaan yang telah menimpa saudari kita, yaitu saudari Indari. Ya, alhamdulillah kita sudah mengunjungi lokasi yang kedua dengan Mbak Indari. Hikmah yang kita ambil adalah bahwa kehidupan ini tidak semuanya yang menurut kita itu baik maka baik juga di sisi Allah. Tidak semua menurut kita buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pemirsa jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan beranjak ke lokasi selanjutnya di Serengseng Sawah. Ayo ikut saya.
Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Tak satu pun orang bisa menjamin dirinya. Aryo Pradana Sutawan, anak dari Ibu Liani Permatasari, merupakan pasien penderita atresia ani atau tidak memiliki lubang anus saat dilahirkan. Setelah mengalami 2 kali operasi, kini Aryo sudah bisa buang air besar dengan baik, walaupun sementara masih dari bagian perut sebelah kiri. Kita dari PKPU TV, program Jendela Hikmah. Iya. Ingin bersilaturahim. Boleh. Boleh ya. Iya. Terima kasih, Pak. Masuk. Sabar ibu. Boboknya terganggu dedek. Terganggu bobok. Gak apa-apa, Bu. Berapa tahun, Bu? 1 tahun 2 bulan. Tahun 2 bulan. Iya. Lahir Pak kayak anak saya, Bu. Waktu pertama lahir kira-kira begitu mengetahui kondisinya gimana ibu rasanya? Tadinya mah nggak tahu. Nggak tahu. Terus bawa ke ruangan ganti dulu ya. Udah itu mau bawa ke atas nih. Bidannya tahu, Bu, ini bayinya nih, Bu, laki-laki bentuknya, tapi dibuka lagi sama dokter sama bidannya, ini nggak ada kekurangan satu apapun, kata bidan begitu, gitu buka. Terus dilihat nih, Bu, ini laki-laki ya, Bu, jenis kelaminnya laki, katanya iya, alhamdulillah sehat selamat, saya bilang gitu. Dilihat dicolok sama bidan kagak bisa. Emang ada bentuk kerutnya tuh ada, cuman begitu sama termometer kagak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Tapi alhamdulillah sehat sih, fisiknya. Alhamdulillah. Terus tadinya kan ini gimana caranya gitu, bisa nggak dia dicoba dokter gitu. Ini saya kagak bisa. Satu-satunya jalan operasi adalah Bu ini gitu. Insya Allah, karena kan namanya manusia itu sudah ketika diciptakan oleh Allah sudah dijamin fi hasanillah, dalam bentuk yang sempurna, dan kita kan nggak bisa milih-milih ya, Bu. Waktu ya Allah saya mau kalau pas saya lahir hidung saya mancung, fisik saya sehat, kan kita nggak bisa milih. Ada cerita, Bu, waktu zaman Nabi. Jadi waktu itu Nabi sama Anas bin Malik jalan, terus lewat seorang wanita nangis terus. Namanya perempuannya lagi sedih, Pak. Iya. Karena suaminya sudah dipanggil sama Allah. Nangis tuh kan, kalau perempuan kok lagi sedih nangisnya, Bu ya. Iya. Itu tuh nangisnya tuh Sedih emang. nangis. Terus kata Nabi, ya bisa ittaqillah wasbir, sudah bertakwa sama Allah dan bersabar. Perempuannya nggak mau, ditegur sama Nabi. Aku lagi sedih, gampang bilang takwa, gampang bilang sabar, tapi aku lagi sedih. Terus kata sahabat Anas bin Malik, ya bisa yang ngomong tadi itu Nabi, sehingga buru-buru dia datang ke Nabi dan meminta maaf sama Nabi. Maafin saya nggak tahu. Lalu kata Nabi, dijawab, innamas sabru inda sodmatil ula. Kata Nabi, sesungguhnya sabar itu ketika pukulan pertama. Maksudnya pukulan pertama
begitu datang ujian, di situ langsung harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya dengar cerita begitu ibu dengar tentang kondisi Nana Aryo, ibu langsung serahkan kepada Allah, itu luar biasa sekali. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dari musibah yang Engkau berikan kepada aku, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Aryo juga sudah sehat, luar biasa. Mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh. Amin. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah. Dadah. Tadi belum ada ini. Iya, ini usus dia, ini tarik ke sini ini. Kecil. Kamu naruh di bawah. Setelah operasi tahap 2, dokter membuat saluran atau memasukkan alat dari ususnya ke saluran anus dan membuat lubang pada bagian pembuangan air besar. Aryo kini tengah menantikan operasi ketiganya. Bersama ibunya, Aryo tinggal di rumah kakek dan neneknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ini untuk ini supaya nggak buntet lagi ini, supaya nggak ketutup lagi dikituin. Tiap hari saya gituin itu sama bundanya berdua. Menangis ini. Kuat ya, sama kuat aja ya. Terima kasih ya Bu sudah menerima silaturahim. Saya doain mudah-mudahan Aryo cepat sembuh, bisa normal seperti anak-anak yang lainnya. Pinter, anaknya udah kelihatan pinter ya. Aryo pinter ya. Pemirsa Jendela Hikmah TKPU TV yang berbahagia, inilah hari ini kunjungan kita ke 3 lokasi yang kita bersyukur kepada Allah betapa nikmatnya hidup sehat. Dan kita meyakini bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu saat ujian itu datang, kita langsung bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap beribadah kepada Allah, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, karena siapa saja yang dekat dengan Allah, maka Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Pemirsa Jendela Hikmah yang budiman, pada hari ini kita telah melihat banyak orang-orang yang mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ataupun cobaan merupakan sunatullah dalam kehidupan. Cuma bagaimana kita bisa mengambil sebuah hikmah kehidupan. Semoga kita semua bisa bersyukur yang masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan selalu bersemangat dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang sering atau banyak orang melupakannya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat sehat banyak orang melupakannya dan baru ingat ketika datang waktu sakit. Nikmat waktu luang banyak orang melupakannya dan baru sadar ketika datang banyak kesibukan. Oleh sebab itu, maka marilah manfaatkan nikmat sehat sebelum datang waktu sakit. Manfaatkan waktu sehat sebaik-baiknya dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang waktu sakit. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik.